inilah kebangkitan dan hidup sabda Tuhan. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya. 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 Tuhan bersama-mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kemarin tanggal 1 kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, merayakan Hari Raya para Kudus. Mereka yang tidak dikenal maupun yang dikenal, atau secara resmi telah digelari Beata Beato, Santo Santa, maupun yang belum, dan tentu banyak yang belum. Intinya para kudus, mereka semua telah berbahagia bersatu dengan Allah dalam kerajaan surga, mengalami kebahagiaan kekal. Dan hari ini kita diajak untuk mengenang arwah semua orang beriman yang mereka ini
masih berada di api pencucian, mendambakan segera dibebaskan dari pemurnian, pembersihan di api pencucian, sehingga bisa segera digabungkan dengan para kudus. Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, entah ayah, ibu, anak, kenalan, guru, pastor, uskup, dan sebagainya, tentu para saudara kita yang mendahului kita, kita tidak tahu arwah mereka sekarang ini apakah masih berada di api pencucian atau sudah dalam persekutuan para kudus yang mengalami kebahagiaan. Kita tidak tahu. Namun intinya pada hari ini, perayaan Ekaristi ini, gereja mengajak kita umatnya untuk berdoa bagi mereka, untuk mengadakan misa arwah ini bagi para saudara kita yang masih berada di api pencucian, menjalani pemurnian, pembersihan atas dosa-dosa mereka, menjalani hukuman atas dosa mereka. Dan kita diajak dalam perayaan Ekaristi ini mohon belas kasih Allah, kerahiman Allah bagi para saudara kita yang berada di api pencucian, sehingga segera dibebaskan oleh Allah sendiri, oleh belas kasih Allah, kerahiman Allah, sehingga mereka bisa bersatu dengan para kudus. Saudara yang kasih, yang menjadi pendasaran kita mengadakan misa arwah, berdoa untuk arwah, tabur bunga untuk para arwah di makam, atau juga kalau di daerah-daerah itu ada selamatan, kondangan. Di tempat saya sana Sulingan tadi malam itu sudah ngirim donga kanggo leluhur dengan diadakan selamatan. Kalau di paroki-paroki pinggiran seperti Resap Ombo sana, pengalaman saya di sana 6 tahun 6 bulan itu misa arwah seperti ini, tiap keluarga membawa ambengan di daerah Cungkup khususnya yang ada itu Cungkup, Salamrejo, Purworejo dan di sekitarnya itu dan ambengan yang banyak itu setiap keluarga kan bawa ambengan, nasi gurih, ada ayam panggang dengan ubur ampe. Setelah misa selesai dikajatkan, makan bersama, selamatan, ngirim donga kanggo leluhur. Dasarnya Pak Presiden kasih, kita mendengar seperti dalam bacaan pertama apa yang dilakukan Yudas, Panglima Israel.
ya mengumpulkan uang, dan uangnya dikirim ke Yerusalem, didoakan di Bait Allah bagi para prajurit yang telah gugur, mempersembahkan persembahan penghapus dosa, ya, korban penghapus dosa. Jadi balik semua itu yang menjadi keyakinan Yudas, panglima Israel, ia memikirkan ya kebangkitan, dan tujuannya supaya ya dengan mempersembahkan uang, dosa-dosa para prajurit diampuni. Ini dasar biblis, ya, kitab suci. Bagi saudara kita Kristen Protestan, ya, hal ini tidak ada karena mereka tidak menerima tambahan 10 kitab suci yang disebut Deuterokanonika. Mereka tidak menerima, hingga bagi yang meninggal ya sudah, ya, itu urusan Gusti Allah. Biasanya hanya mengadakan penghiburan bagi yang meninggal. Bagi kita pendasarannya biblisnya ya seperti tadi dalam bacaan pertama apa yang dilakukan Yudas, panglima Israel. Ia mempersembahkan korban penghapus dosa bagi para prajurit yang meninggal supaya dosanya diampuni, dan tentu juga mengalami, akhirnya mereka yang sudah gugur mengalami kebahagiaan dalam surga. Juga dalam bacaan kedua, Tuhan Yesus telah bangkit, ya, dibangkitkan sebagai yang sulung di antara yang meninggal. Iman akan kebangkitan Tuhan yang juga mendasari kita selalu, ya, berdoa bagi para arwah, ngirim donga, ya, selamatan ke makam, tabur bunga dan sebagainya, ya. Tuhan yang telah bangkit sebagai buah sulung juga bagi mereka yang percaya kepadanya juga akan beroleh kebangkitan. Dan secara tegas, ya, janji Tuhan yang disabdakan dalam bacaan Injil pertama, bahwa iman kepada Tuhan Yesus adalah karunia, ya, kurnia, anugerah, ya, dari Bapa sendiri. Tentu kalau seseorang tidak, ya, menerima anugerah ini, tentu tidak akan bisa, ya, beriman kepada Tuhan Yesus, percaya kepadanya. Dan mereka yang diberikan Bapa, ya, kepada Tuhan Yesus, ya, akan selalu datang kepadanya, dan tidak ada yang hilang, tidak ada yang akan dibuang, ya, oleh Tuhan Yesus. Dan kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi ini, ya, turun dari surga, ya, untuk melakukan kehendak Bapa. Bagi siapa saja yang melihat dan percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan oleh Tuhan. Ini dasar
kita menaruh ya segala doa kita ya kepada Tuhan Yesus yang telah berjanji bagi yang percaya kepadanya ya, tidak akan hilang, tidak akan dibuang, akan mendapat ganjaran hidup kekal dan akan memperoleh ya, akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Maka berdasarkan janji Tuhan ini, pada kesempatan ini kita mengadakan perayaan Ekaristi ya, bagi para saudara kita yang sudah meninggal. Kita hendak mempercayakan para saudara kita akan kebahagiaan dan keselamatannya ya, kepada Tuhan Yesus yang telah berjanji begitu ya, istimewa ya, bagi yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasih, dan juga sabda Yesus ini, janji Tuhan Yesus ini hendaknya semakin ya, meneguhkan iman, harapan, dan kasih kita kepadanya. Maka dalam perayaan Ekaristi ini kita diajak untuk ya, semakin meneguhkan iman, harapan, dan kasih kita ya kepada Tuhan Yesus. Dialah pokok harapan kita ya, keselamatan kita ya, masa depan kita setelah kita mengakhiri pesiaran kita di dunia ini. Maka kita diajak untuk ya, mempercayakan seluruh ya, harapan kita, kepercayaan kita ya kepada Tuhan Yesus, karena dialah pokok keselamatan kita. Dan tentu kita diajak untuk semakin berani ya, menjalani hidup bersama Tuhan Yesus ya, di dunia ini. Sebagai murid-muridnya kita diajak untuk semakin berani untuk memberi kesaksian akan Tuhan Yesus bahwa dialah kebangkitan dan kehidupan. Hanya dialah satu-satunya ya, pokok pengharapan akan hidup yang kekal, masa depan yang cerah, kebahagiaan yang kekal hanya pada Tuhan Yesus. Dan kita diajak untuk mewartakannya ya, memberi kesaksian akan hal ini kepada ya, sesama kita. Tujuannya tidak hanya kita yang mendapat keselamatan kekal, namun hendaknya kita juga menjaring ya, semakin banyak orang supaya mereka menerima keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus.